Ba'awasa di Padang Pasir, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bondowoso menggelar pelatihan kerja bagi sejumlah buruh tembakau yang terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah materi pelatihan diberikan kepada mereka selama hampir sepekan di BLK Tenggarang Bondowoso. Saat ditemui di sela-sela penutupan kegiatan Jumat pagi, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP dan Tenaga Kerja Bondowoso, Dr. Nunung Setianingsih MM, mengaku pelatihan yang didanai dari hasil cukai ini diperuntukkan bagi mereka yang berhubungan dengan tembakau. Yang latar belakangi kita lihat bahwa di suasana pandemi COVID-19 ini ada beberapa calon tenaga kerja maupun yang sudah bekerja, yang terutama yang sudah bekerja yang sudah dirumahkan, kemudian ada yang sampai di PHK. Kemudian khususnya pada acara pelatihan ini kebanyakan di Bondowoso kan ibu-ibu rumah tangga sudah bisa membuka UMKM di rumahnya sendiri, artinya mereka secara bisa menerima pesanan dan sebagainya. Tetapi di suasana pandemi selain tidak ada yang pesan, kemudian untuk modal juga sudah semakin tidak berkembang karena modalnya tidak bisa digunakan untuk usaha, sehingga mereka otomatis merasa apa sih yang harus aku lakukan selama ini. Nah, itu bentuk kepedulian pemerintah, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Bondowoso, terutama yang saat ini bisa kita beri bantuan pelatihan. Sasarannya hanya untuk ibu-ibu atau gimana nih, Bu? Tidak, kalau sasarannya yang pelatihan ini bukan untuk ibu-ibu, tapi bisa bapak dan ibu. Artinya sasaran ini karena dananya adalah dana dari cukai dan pajak rokok, sehingga mereka yang dihadirkan ke sini bukan masyarakat umum, tapi masyarakat yang berhubungan dengan tembakau. Bisa buruh tani tembakau, bisa buruh pabrik tembakau, bisa pekerja tembakau. Jadi yang hadir di sini mereka adalah semua yang berhubungan dengan tembakau. Kalau untuk masyarakat umum, Bu, barangkali ada peluang ikut pelatihan semacam ini, Bu. Apa yang harus dilakukan masyarakat itu, Bu? Kalau peluang pelatihan banyak, namun ketersediaan di tahun 2021 sementara karena memang anggaran banyak diarahkan ke kegiatan pandemi COVID, sehingga kita mendahulukan kegiatan-kegiatan yang mendesak. Bagaimana COVID ini segera selesai, segera hilang dari bumi lah, terutama juga dari Bondowoso, sehingga dari sisi perekonomian nanti akan normal kembali, seperti itu. Bu, ada himbauan buat masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan adanya pelatihan semacam ini, barangkali Ibu ada motivasi buat mereka. Harapan saya di suasana pandemi ini untuk masyarakat yang terutama yang beruntung yang mereka bisa mendapatkan pelatihan, kegiatan ini agar terus ditindaklanjuti dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian ketika mereka sudah dapat bantuan juga, bantuan itu betul-betul digunakan. Jangan sampai selesai pelatihan barang ditaruh, selesai pelatihan ilmu tidak dikembangkan. Dan di sini juga kan ada beberapa orang, 20 orang. Jadi ada grup di sini sudah ada. Setidaknya dengan kegiatan ini mereka bisa saling bertukar informasi kaitan dengan apa yang akan mereka produksi, sehingga dari sana mungkin akan lebih memacu untuk usaha mereka bisa lebih berkembang. Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso Haji Tohari SAG kepada BSTV mengaku ikut senang dengan digelarnya pelatihan semacam ini. Pasalnya, pelatihan tersebut diharapkan mampu mendongkrak penghasilan keluarga yang terdampak pandemi. Sebenarnya hampir semua sektor ini sudah ada penanganan dari pemerintah. Jadi seperti umpamanya di sektor UMKM, ini juga sudah ada penanganan lewat Disperindak. Nah, kemudian yang petani tembakau, ini sudah ada perhatian. Manakala dia perlu mendapatkan bantuan sosial, maka ini ada bantuan sosial lewat bagian perekonomian. Nah, kemudian yang sekarang ini di PMTSP, ini lebih kepada yang kemarin mereka ini sebenarnya kan punya pekerjaan yang jelas, seperti mereka itu ada di pabrik-pabrik tembakau, kemudian sekarang ini yang tanam tembakau kan sudah mulai berkurang, sehingga ini mereka sekarang yang biasanya kerja tembakau dia sudah tidak kerja lagi. Maka ada inisiatif dari pemerintah daerah yang disepakati antara DPRD dan eksekutif, bahwa ada pelatihan yang dikhususkan untuk para buruh tembakau, apakah itu buruh tani tembakau ataupun buruh pabrik. Kemudian pelatihan yang sekarang ini catering. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain, sebenarnya yang kemarin ada kue, kemudian ada yang penting begini, masyarakat jangan sampai pasif di tengah pandemi COVID ini.
Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan aktivitas. Nah, sehingga dengan pelatihan seperti ini, okelah mereka barangkali sebelum ini tidak berprofesi sebagai penyedia catering, ya, masakan. Tapi sekarang dengan dilatih, harapannya mereka itu yang tidak nganggur, yang biasanya kerja di pabrik, kemudian mereka tidak menjadi pengangguran, sehingga tidak mendapat pengangguran. Nah, sehingga mereka selama 5 hari ini dilatih membuat beberapa menu masakan, kemudian sekalian juga ada tambahan peralatan. Ini diharapkan mereka ini sudah bisa menyiapkan untuk minimal lah kepentingan tetangga. Nah, manakala ada tetangga hajatan, silakanlah cateringnya, tidak usah kemana-mana. Kemudian harapan saya juga mungkin pemerintah daerah. Pemerintah daerah barangkali juga bisa berbagi makan minum di hampir semua dinas itu pasti ada. Manfaatkan, berdayakan yang sekarang nasibnya tidak sebaik kita lah di pandemi COVID ini, jadi agar mereka ini tetap bisa menyembuh. Dari BLK Tenggarang Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.